dalam rangkaian Puncak Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 yang diselenggarakan pada 15–16 November tahun 2022 di Bali, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan 5 pemimpin negara anggota G20. Kelima negara G20 yang melakukan pertemuan bilateral tersebut antara lain Amerika Serikat, Jepang, Komisi Eropa, Turki, dan Australia. Dalam kesempatan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat, Joseph Robinette Biden, atau Joe Biden, dan Presiden Jokowi, keduanya dilaporkan membahas tentang peluang fleksibilitas AS dalam pembahasan deklarasi kerjasama ekonomi. Saya mengharapkan fleksibilitas AS dalam pembahasan deklarasi kerjasama ekonomi konkret harus diperkuat, kata Presiden, melalui keterangan pers pada Senin tanggal 14 November tahun 2022. Selanjutnya, ketika bertemu dengan Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, Presiden Jokowi membahas terkait dukungan negara tersebut. Sebab, sangat penting dalam menyukseskan presidensi G20 Indonesia. Khususnya, berkaitan dengan penyelesaian proyek infrastruktur strategis, termasuk Mass Rapid Transit atau MRT. Perluasan akses pasar buah tropis, dan kerja sama edukasi. Kita juga menjajaki peluang kerjasama konkret di Indo-Pasifik, termasuk kerjasama triangular Indonesia-Jepang, dan Pasifik, kata Jokowi. Pada pertemuan dengan Komisi Eropa atau Uni Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Jokowi mengatakan, menyambut baik dukungan Komisi Eropa terhadap presidensi G20 Indonesia. Jadi, perlu didorong realisasi kerjasama dalam transisi energi, investasi, mendorong penyelesaian perundingan Indonesia-Uni Eropa melalui Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA. Saya menyampaikan konsen terhadap perdagangan atas produk-produk Indonesia di Komisi Eropa. Jadi, saya mengajak Uni Eropa menjadi mitra, kata Jokowi. Pertemuan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dengan Presiden Jokowi membahas tentang solusi perang antara Rusia dengan Ukraina. Penguatan kerjasama ekonomi Indonesia-Turki, pembukaan akses pasar bagi produk pertanian, dan kolaborasi industri pertahanan. Harus segera dicari solusi damai perang di Ukraina, dan mendorong penguatan kerjasama ekonomi Indonesia-Turki, kata Jokowi. Terakhir, ketika Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, membahas tentang dukungan KTT G20 Indonesia. Sehingga, dari pertemuan antara negara-negara G20, dapat menghasilkan dokumen yang bermanfaat bagi kedua negara. Kemudian, Indonesia mendorong perluasan bekerja bagi warga negara Indonesia, WNI, di negara Australia, mendorong investasi negara Australia dalam infrastruktur, dan mendorong kerja sama transisi energi. Dalam bidang infrastruktur dan transisi energi, itu akan memperkuat kerjasama selama keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 termasuk untuk isu edukasi, pungkas Jokowi. Sukses G20 Indonesia, recover together, recover stronger.